Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Indonesia. FPI dan HTI itu selalu dibahas-bahas terus, digoreng-goreng terus. Padahal ini sebenarnya adalah satu isu atau propaganda politik yang diciptakan di setiap negara. Jadi konflik politik global itu biasanya menggunakan isu agama, karena isu agama atau aliran atau mazhab tertentu itu memang sangat murah dan gratis ya untuk membuat sebuah benturan atau polarisasi atau konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah, kemudian di beberapa negara lainnya gitu. Dan di Indonesia itu isu-isu itu diproduksi dalam momen-momen politik, terutama pada suksesi presiden, pilpres, pileg atau pilkada gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya FPI dan HTI ini kan muncul semacam karena satu gejolak politik gitu. Nah, kita juga tidak tahu isu-isu seperti ini siapa yang memproduksi. Tapi kalau kita menggunakan teori relasi kuasa, ini tentu saja yang memproduksi isu-isu seperti ini tentu saja dari kekuasaan, karena kekuasaan punya infrastruktur dan logistik untuk memproduksi dan mempropagandakan isu-isu sektarian seperti ini gitu. Nah, dalam konteks Pilpres 2024 nanti, jadi Anies itu sudah di framing hingga hari ini dipropagandakan sebagai kelompok radikal gitu ya. FPI, HTI, entah apa lagi yang lain, besok akan muncul lagi idiom-idiom atau stigmatisasi seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk membuat image seseorang itu menjadi buruk dan sehingga orang takut gitu. Karena dipropagandakan terus di media sosial, di media mainstream maupun di warung-warung kopi oleh para buzzer yang dibayar gitu ya. Nah, untuk mencitrakan Anies adalah bagian dari itu, dan orang seperti itu radikal lah. Nah, padahal kalau kata radikal sendiri itu idiom yang biasa dalam hal filsafat dan pemikiran kaum intelektual. Kata radikal artinya orang yang berpikir sangat mengakar atau dasar tentang teori itu, tentang teori dan logika gitu. Nah, yang lucunya ini jadi bahan gorengan isu politik gitu dengan mengatasnamakan agama. Jadi FPI, HTI itu kan identik agama gitu. Mungkin kalau di agama Kristen, Hindu, Buddha mungkin apa namanya ada nanti mungkin akan diproduksi dan diciptakan lagi gitu. Sama seperti kemarin ada katanya ketika Anies berkunjung di perayaan Natal di Papua itu dianggap katanya itu dipropagandakan sebagai Kristen aliran sesat gitu. Ini kan sangat lucu gitu. Padahal itu orang hanya perayaan gitu. Jadi apapun perebutan kekuasaan itu biasanya yang sedang berada dalam posisi kuasa itu sangat getol memproduksi isu-isu seperti itu, propaganda hitam seperti itu atau black campaign, kampanye-kampanye negatif gitu, untuk memframing lawan politik seperti Anies agar image-nya jatuh atau ditakuti, masyarakat tidak simpati dan alergi gitu. Nah,
Jadi besok-besok nanti di framing lagi teroris atau apa gitu. Jadi ini adalah hasrat kuasa dan relasi kuasa, dan produsen isu dan propaganda menyesatkan seperti ini itu rata-rata kalau menggunakan teori relasi kuasa itu adalah dari pihak kekuasaan sendiri. Rata-rata begitu. Nah, bagaimana dengan basis massa kelompok-kelompok yang distigmakan sebagai radikal, entah itu dibentuk oleh elit kekuasaan atau bagaimana? Yang jelaskan kelompok seperti itu ada pendanaan, dan yang mampu mendanai itu adalah orang-orang kaya, oligarki yang tentu punya kepentingan ya, bisa dipakai suatu saat nanti gitu. Dan ini tentu saja sangat menyedihkan ketika barang seperti ini dibawa ke dunia politik Indonesia. Jadi dunia politik Indonesia itu isunya saat ini tidak mencerdaskan, tapi malah membodohi dan membuat akal atau logika itu anjlok, hanya persoalan konflik melulu. Tidak ada lagi ide atau perdebatan gagasan dalam politik Indonesia seperti pada tahun-tahun awal pendirian atau pra kemerdekaan dan atau pendirian Republik Indonesia, di mana politik itu didominasi oleh isu atau tema atau perdebatan intelektual tentang konsep dan gagasan tentang keindonesiaan. Saat ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu, karena banyak partai politik itu, bahkan para buzzer itu bagian dari lingkaran setan modal atau kapitalis dan oligarki yang hanya ingin terus memanen, mengeksploitasi Indonesia, baik itu rakyatnya maupun sumber daya alamnya. Jadi lawan-lawan politik Anies itu terus memproduksi isu-isu seperti itu dan mencitrakan, memframing Anies, menstigma Anies dengan isu-isu radikal, kelompok-kelompok radikal katanya, atau teroris lah katanya. Jadi ini sangat lucu gitu. Jadi politik Indonesia itu makin anjlok sehingga lama-lama anak muda atau generasi muda sudah tidak mau lagi bicara politik atau ke dunia politik gitu. Dan ini resiko buat masa depan bangsa Indonesia ketika generasinya sudah tidak peduli atau jijik lagi, merasa jijik dengan dunia politik Indonesia yang hanya diisi oleh perdebatan hal-hal seperti ini gitu. Jadi gimana ya, milenial itu kan sudah sangat modern, berpikir maju, adanya teknologi internet, mereka bisa baca buku digital, apa saja informasi seluruh dunia, perkembangan dunia hari ini gitu. Anies sendiri adalah seorang guru atau seorang dosen atau pernah menjadi rektor, dan hari ini pun Anies diangkat sebagai salah satu anggota dewan di Oxford University di Inggris. Itu ini adalah orang Indonesia pertama kali yang diberi penghargaan dan amanah oleh dunia internasional, oleh negara-negara besar, yaitu Anies Baswedan gitu. Jadi buat teman-teman, Anda tidak usah terlalu peduli dengan isu-isu radikal. Itu hanya produksi elit politik oligarkis yang inginkan gratis Anda berkonflik. Jadi berkonflik tapi didapatkan dengan gratis. Nanti yang panen adalah mereka juga, orang-orang yang ada di relasi kuasa itu sendiri itu. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia sudah nggak percaya lagi bahwa dengan tema-tema seperti itu sudah nggak laku. Itu mungkin pada 2019 yang lalu ya, itu kan teknik kontra intelijen, kontra isu. Jadi satu orang yang buat, nanti dia yang juga membuat. Jadi dia membuat racunnya, dia juga membuat anti atau obatnya. Jadi tetap belanjanya ke dia juga gitu. Jadi
Jadi mereka yang bikin racun, mereka juga yang siapkan anti racunnya atau antivirusnya gitu. Jadi ini hanyalah permainan sebenarnya, dan rakyat Indonesia terutama kalangan milenial dan kaum terdidik sudah nggak percaya lagi isu-isu seperti itu dan menganggap itu sampah dan menjijikkan gitu. Jadi gunakanlah terus akal sehat, jangan mudah termakan oleh rekayasa atau propaganda, karena Anda memiliki kebebasan untuk berpikir dan menentukan pilihan. Oke teman-teman, saya mengulasnya, Anda menyimpulkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.